Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa atba' tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kita ucapkan bersama rasa tasyakur, bersyukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidup di alam dunia ini yang penuh dengan tanda tanya, yang penuh dengan coba dan lain sebagainya. Alhamdulillah, muhibin wal muhibat di mana saja berada, saya muncul kembali alhamdulillah dalam kajian seperti biasa rutinitas, yaitu menguraikan atau menjelaskan berbagai macam-macam amalan-amalan, berbagai macam-macam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, umumnya kita semua sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua wasilah atau sebab kita mengadakan pengajian rutinitas seperti biasa kita, yang pertama yaitu diampuni dari semua dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam amalan atau ibadah-ibadah. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin muhibbat semuanya, alhamdulillah saya di sini kembali akan mengangkat yaitu masalah tentang amalan-amalan atau kerjaan-kerjaan rutinitas kita sehari-hari, atau yang dinamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain kita, yaitu menghamba atau ibadah yang wajib, diantaranya yang di dalam rukun Islam dan rukun iman. Itulah pondasi atau dasar-dasar kita untuk melaksanakan ibadah. Tetapi di sisi lain, muhibbin semuanya, ada catatan-catatan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaannya pun tidak seperti yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, sangat mencintai, sangat menyenangi, walaupun itu kalimatnya kadang-kadang kita seperti biasa kita ucapkan di berbagai macam bacaan-bacaan. Tetapi ini kalau kita kaji melalui telusuran, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini amalan-amalan ini walaupun bacaannya atau ucapannya ringan diucapkan, tetapi hakikatnya akan berat sangat bobotnya, yaitu bahkan dicintai oleh Allah dan malaikat-malaikat Allah.
Penasaran apa sih ini? Kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khofifatani sakilatani fil mizan. Ini ada amalan-amalan yang ketika kita tidak tahu hikmah dan rahasianya ini amalan, kadang kita tidak pernah mengerjakan atau tidak pernah mengucapkan, padahal ini satu kalimat atau dua kalimat ini sangat dicintai Allah dan Rasul, bahkan para malaikat-malaikat di langit sangat mencintai kalimat ini. Apa sih amalan ini? Mudah-mudahan kita semua mengambil hikmah dari amalan ini, yaitu kalimatani khofifatani. Ada kata Allah dua kalimat khofifatani yang enteng ketika kita ucapkan, ketika kita amalkan. Saqilatani fil mizan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan di timbangannya. Walaupun ini dua kalimat akan menjadi bandingan di antara amal-amal yang lainnya. Apa itu? Yaitu subhanallah walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillahi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah dua kalimat. Kalau bacanya begini aja lah, kalau dibaca misalnya kalau kita mau wirid, mau amalan lah, itu dimanapun waktu, kapanpun waktu, tidak ada tempat khusus untuk kita amalkan, untuk kita baca subhanallah, 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 walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kalimat itulah malaikat-malaikat Allah yang ada di muka bumi, malaikat-malaikat Allah yang ada di langit, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah. Allah Maha Suci dari berbagai macam sifat kekurangan. Maka para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat selalu membaca tasbih, malaikat selalu nurut kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan dua kalimat itu, yaitu subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka kita seyogyanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kalimat itu, karena kalimat itu walau ringan diucapkan tetapi sangat berat di timbangan. Artinya dibandingkan dengan amal-amal yang lain, dibandingkan dengan pahala-pahala yang lain, ini akan membebankan atau memberatkan kepada mizan. Sebab di timbangan itu nanti amal manusia, seluruh amal manusia ditimbang. Ketika amal manusia ada yang berat ke kanan, artinya itu akan dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang beratnya ke kiri, yaitu pastinya dia akan mendapatkan kecelakaan, yaitu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah Subhanahu wa taala yang tidak nikmat. Maka dengan apa amalan-amalan kita yang harus membobotkan atau membebankan kepada amaliyah kita, yaitu kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini dua kalimat ini tidak berbagai macam syaratnya, tempatnya pun tidak disyaratkan dan tidak dikhususkan. Dibaca di jalan juga ada pahala, dibaca di tempat sholat apalagi, dibaca ketika kita kerja apalagi. Semua di berbagai waktu dan tempat. Inilah dua kalimat yang kita harus baca sampai dimanapun kita berada. Sebab semakin banyak kita baca, hikmahnya semakin banyak, bobotnya semakin banyak, berat di timbangannya.
Jadi jangan lupa, insya Allah kalau kita beramal, yaitu dengan amalan-amalan yang mulus, dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, bahkan malaikat mencintainya, yuk kita laksanakan, yuk kita kerjakan. Sebab kata Rasulullah SAW, ketika kalian beramal, ketika kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kerjakan apa yang paling enteng, apa yang paling kamu bisa laksanakan. Ketika kita beribadah belum bisa yang lainnya, itu saja dulu yang bisa. Misalnya wiridnya atau amalannya, setelah berbagai macam wirid sholat, subhanallahil azim, subhanallahi walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu aja. Jadi jangan keras-keras, nggak apa-apa, di dalam hati pun cukup. Bahkan amalan-amalan yang paling terbaik itu adalah ketika kita sudah ihdor, sudah menghadirkan di dalam hati, sudah menjadi satu satu barisan, baik itu bibir maupun hati sudah satu ketukan, sudah satu kalimat. Hati mengucapkan tasbih, bibir pun mengucapkan tasbih, bibir mengucapkan tasbih, hati pun mengucapkan tasbih. Inilah amalan-amalan yang diantaranya amalan-amalan pilihan, amalan yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka saya menyampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, ada bagian-bagian untuk kita nanti membuktikan amal kita. Insya Allah, balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikan dariku walaupun satu kalimat, satu ayat. Ini dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan para malaikat di langit pun menyukai kalimat ini. Yuk mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Di samping kita mengamalkan amalan-amalan yang wajib, yaitu amalan-amalan yang sudah ada sanadnya, yang sudah ada tasalsulnya kepada Rasulullah SAW, yaitu saya pesan, mudah-mudahan kita amalkan semua dengan ikhlas. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan menjelaskan berbagai macam tentang amalan puncak daripada amalan wirid, namanya zikir namanya. Nanti ada puncaknya, nihayah. Ini amalan ibtida. Ibtida itu pertama kita beramal, tapi ini ketika kita mulai beramal, inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada lagi amalan-amalan atau wirid-wirid yang paling tinggi, nihayah namanya. Nanti ada, saya insya Allah di lain kesempatan akan menjelaskan tentang zikir dan amalan-amalan yang istimewa. Bahkan ini sudah diambil sanad dari mulai Rasulullah SAW sampai sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, bahkan terus sampai sekarang ila yaumil kiamat. Amalan itu masih utuh, masih ada. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, maka bakal tegaklah langit dan bumi ini seketika. Setiap masih ada yang membaca kalimat itu, ini langit dan bumi tidak akan Allah robohkan sebelum kalimat itu ditegakkan. Apa itu? Nanti di sesi lain kita akan menjelaskannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.